dampak ketika kita berkomunikasi dengan anak, ketika kita membacakan buku dengan anak adalah kemampuan menyimak. Dan kemampuan menyimak ini adalah fondasi untuk nantinya di bidang akademis. Karena menyimak adalah keterampilan yang memang harus dilatih, dan dilatihnya kita sudah lakukan sejak dini sehingga anak siap. Di samping tadi kemampuan berbahasanya, ya, kosakata adalah unsur berbahasa kan. Jadi si anak sudah mempunyai kosakata yang cukup. Berikan kesempatan yang banyak melalui bermain yang kaya akan keaksaraan dengan berbagai macam sumber daya yang ada di sekitar. Jadi tidak perlu ada mahal-mahal, tidak harus selalu pabrikan. Ada misalnya di lingkungan banyak kerang-kerang, batu-batuan, kemudian ada ranting, daun, itu bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan literasi pada anak. Mengembangkan baca tulis, pengenalannya, praliterasi, pengenalan numerasi juga. Halo Sobat PAUD, hari ini kita akan membahas sebuah topik Calistung, bolehkah di PAUD? Dengan para narasumber, Ibu Rosi Setiawan dan Ibu Lestari Kusumawardani, yang dipandu oleh saya Kamidia Radisti dalam podcast PAUDpedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Apa kabar ayah, bunda, sobat PAUD dimanapun Anda berada? Salam PAUDpedia. Ini bakal seru banget karena justru kita akan membicarakan mengenai Calistung. Bolehkah di PAUD? Karena kalau saya pribadi, seringkali ya merasa kalau Calistung itu penting untuk anak-anak saya masuk di jenjang berikutnya, yaitu sekolah dasar. Tapi tentu kita akan membahas ya dengan dua narasumber yang sudah sangat berkompeten di bidang masing-masing. Yang pertama, kita hadirkan Ibu Rosi Setiawan dari Reading Box Komunitas Read Aloud Indonesia, dan juga Ibu Lestari Kusumawardani dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini. Apa kabar Ibu Rosi? Kemudian tentu saja Ibu Tari. Saya panggil Ibu Tari aja ya. Boleh. Ya. Karena kalau Lestari kayaknya kepanjangan ya Bu. Panjangan ya Bu. Cukup Ibu Tari ya. Iya. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu, kita itu mau ngomongin tentang Calistung. Karena mungkin sebagian dari kita ini bahkan sudah ada yang memahami tentang literasi, numerasi. Tapi apakah sama dengan Calistung yang selama ini kita anggap sebagai bisa dibilang adalah tiket masuk untuk ke jenjang sekolah berikutnya, yaitu sekolah dasar? Sama nggak sih antara numerasi, kemudian literasi, dan juga Calistung? Saya pertama dulu langsung ke Bu Rosi. Kalau berbicara mengenai literasi, pada dasarnya sih justru lebih luas daripada sekedar tadi baca dan tulis. Ya, literasi itu kan sebenarnya kemampuan untuk mencari, mengolah dan menggunakan informasi. Oke, mencari, mengolah dan menggunakan informasi tersebut ya untuk kehidupan. Nah, gitu. Jadi sebenarnya bukan untuk anak-anak saja ya, kita yang dewasa juga tetap membutuhkan kalau kita bicaranya literasi. Yes. Gitu ya. Dan literasi adalah hak asasi manusia. Oke, tapi berarti Bu Tari, literasi sendiri tadi kan lebih luas dibandingkan hanya baca, tulis, hitung atau Calistung. Seluas apa literasi itu? Ya, sebenarnya di dalam ada 6 literasi dasar sebenarnya ya. Jadi kalau kita menyebut kata literasi itu memang ada 2 pengertian. Yang disampaikan Bu Rosi tadi itu memang benar, itu ada pengertian kedua, artinya ya mencari tahu tentang informasi, pengetahuan ya. Sementara literasi yang lain itu juga ada, artinya adalah terkait dengan baca tulis. Nah, terkait dengan Calistung itu literasi di sini adalah sebenarnya kemampuan anak untuk memahami bacaan dan tulisan,
Dan itu seperti itu literasi. Kalau numerasi itu kemampuan anak untuk memahami konsep bilangan dan juga pengetahuan tentang operasional hitungan yang terkait dalam kehidupannya sehari-hari ya. Dan juga bagaimana anak bisa menerjemahkan atau menginterpretasi informasi-informasi yang berkaitan dengan angka-angka gitu. Dengan yang ada di lingkungannya dia gitu sebenarnya. Jadi itu literasi. Tapi sebenarnya ada literasi yang lain. Ya, artinya kalau didefinisikan sebagai yang dimaksud dengan literasi dasar. Jadi literasi finansial, literasi digital, literasi keluargaan, literasi sains seperti itu. Jadi memang sangat luas ya. Dan baca tulis adalah menjadi salah satu dan merupakan dasar. Dasar dari fondasi literasi tadi. Tapi berarti kalau kita bicara literasi dalam kehidupan sehari-hari begitu ya. Ini kan menjadi hal yang sangat penting ya, termasuk untuk anak usia dini. Bagaimana pandangan dari Ibu Tari dulu untuk literasi numerasi, terutama di jenjang PAUD itu sendiri, pendidikan anak usia dini? Ya, kalau untuk jenjang PAUD ini tentu berbeda ya dengan jenjang lainnya, karena memang di PAUD ini kita masih dalam tahapan itu pengenalan. Jadi tidak sama. Jadi pengenalan literasi kita sebutnya biasanya tuh praliterasi dan pranumerasi gitu. Jadi kalau mau disamakan calistung, jadi pracalistung sepertinya. Nah, itu memang caranya tentu sangat berbeda ya, harus sesuai dengan prinsip PAUD. Jadi juga melalui bermain gitu dan juga harus sesuai dengan minat anak, disesuaikan dengan kondisi lingkungan gitu, dan paling baik adalah melalui budaya juga, kebiasaan sehari-hari. Kebiasaan sehari-hari, menarik nih, karena seringkali akhirnya kita merasa, itu biar tugasnya sekolah aja. Untuk membantu anak literasi numerasi itu tugasnya sekolah aja. Apakah juga orang tua berperan di sini? Apa yang kira-kira juga membedakan antara literasi numerasi di PAUD dan juga di jenjang setelahnya, Bu Rosi? Justru kalau untuk PAUD, peran orang tua menjadi sangat penting. Karena kan kalau anak PAUD kan mungkin sekolah hanya 2-4 jam, sedangkan sisa waktu yang lain adalah bersama orang tua. Jadi kemampuan orang tua untuk tadi katakanlah memperkenalkan, menstimulasi anak dalam literasi dan numerasi itu menjadi sangat penting. Contoh dalam sehari-hari itu seperti apa yang bisa dilakukan oleh orang tua ya? Iya, orang tua kan ketika punya anak pasti harusnya ngobrol dengan anak ya, kemudian bermain, bernyanyi. Nah ini dikaitkan selalu dengan tadi literasi. Kemampuan untuk literasi berarti sudah dimulai dari 0 bulan ya? Iya. Atau bahkan semenjak di trimester terakhir kehamilan, di mana fungsi pendengaran sudah terbentuk secara sempurna, ini sudah bisa kita rangsang tadi kemampuan literasinya. Yang pertama tentunya dengan berbicara ya, berbicara. Jadi suara orang tua gitu ya, kita memperkenalkan suara kita kepada bayi, kemudian memperlihatkan gambar, bernyanyi dengan anak ya, dengan bayi. Itu salah satu persiapan untuk praliterasi. Praliterasi berarti kalau Bu Tari berpendapat di sini ya, bagaimana, apakah ada yang sama kalau kita bicara literasi di jenjang PAUD dan juga jenjang setelahnya? Tentunya pembelajaran itu harus ada berkesinambungannya. Jadi kan kalau di jenjang PAUD ini penguatan literasi, praliterasi ini adalah lebih kepada bagaimana menumbuhkan kesadaran akan bunyi, membedakan antara menumbuhkan minat pada buku gitu ya, buku-buku bacaan, senang dengan ada bahan-bahan yang yang ada cetakan, ada tulisan, jadi anak sadar ya, mengenalkan konsep kata-kata yang bermakna bagi anak gitu, seperti itu. Jadi meningkatkan atau memperkaya kosakata anak sebenarnya situ. Nah begitu anak sudah diharapkan selesai di PAUD ini, anak ini selesai di PAUD ya, 5-6 tahun ini memang anak tuh sudah punya konsep kata yang bermakna gitu ya. Konsep-konsep kata dari benda-benda yang dia sukai misalnya. Begitu masuk SD tuh dia paling tidak start dari awal. Tetap melalui bermain juga. Karena
secara perkembangan kemampuan berpikir itu yang dinamakan anak usia dini itu udah sampai 8 tahun sebenarnya. Oke. Jadi meskipun dia sudah di SD kelas awal, ini memang seharusnya juga menggunakan bermain. Pembelajaran itu menggunakan benda-benda konkret. Jadi menggunakan konsep jumlah, konsep bilangan, pengurangan itu menggunakan sarana bermain yang konkret gitu. Oke. Apa sih efek-efek positif di kemudian hari kalau kita sudah sadar betul kita sebagai orang tua dan calon orang tua bahkan bahwa literasi numerasi ini penting, ada perannya, ada dasarnya. Khususnya untuk baca tulis tadi ya, kemampuan mereka untuk calistung. Iya. Apa aja efek positif? Salah satu yang dampak ketika kita berkomunikasi dengan anak, ketika kita membacakan buku dengan anak adalah kemampuan menyimak. Dan kemampuan menyimak ini adalah fondasi untuk nantinya di bidang akademis. Karena menyimak adalah keterampilan yang memang harus dilatih, dan dilatihnya kita sudah lakukan sejak dini sehingga anak siap. Di samping tadi kemampuan berbahasanya, ya, kosakata adalah unsur berbahasa kan. Jadi si anak sudah mempunyai kosakata yang cukup, ya, dan tadi juga sudah mempunyai kesadaran fonik, ya, sehingga dia akan siap untuk belajar membaca. Dan kalau anak mempunyai persiapan yang kuat, sehingga untuk bidang akademis lainnya juga akan menjadi lebih lancar. Oke, jadi bagaimana sebenarnya tahapannya, terus bagaimana juga proses untuk memperkenalkannya. Di sini Ibu bisa menambahkan juga, tahapannya tuh ada apa aja sih yang paling penting untuk kita ketahui ya sebagai orang tua tentu saja. Yang pertama tentu adalah kita perlu memperbanyak kosakata. Jadi memberikan kegiatan-kegiatan bermain yang kaya dengan aksara, huruf dan angka yang memang tujuannya adalah untuk mengembangkan atau memperkaya kosakata melalui buku-buku cerita yang dibacakan oleh guru, oleh orang tua, melalui percakapan yang memang dia dengar, anak dengar ataupun anak terlibat di dalamnya. Yang kedua adalah mendorong kegiatan bermain yang memang untuk mengembangkan kesadaran akan tadi suara, bunyi-bunyi bahasa, kemudian perbedaan-perbedaan antara intonasi kalimat, kata gitu ya, dengan mulai bermain gitu. Tadi sampaikan oleh Bu Rosi kan, mulai bernyanyi, gerak dan lagu seperti itu sangat baik sekali. Dan tebak-tebakan dan sebagainya itu bisa. Kemudian juga mengembangkan kesadaran anak akan sumber belajar cetakan gitu. Anak sadar bahwa buku ini ada tulisannya, ada maknanya loh gitu. Dan setiap benda-benda lain cetakan itu juga seperti itu gitu. Ya, misalnya ada kalender, dia tahu ada tulisan, ini ada maknanya. Kemudian juga anak itu juga mengembangkan juga lebih meningkat lagi untuk meningkatkan pemahaman anak di dalam isi bacaan gitu. Jadi pada saat dibacakan oleh buku cerita oleh guru ataupun juga oleh orang tua, anak semakin paham gitu, membedakan antara kalimat bertanya, kalimat pertanyaan, kalimat pernyataan, kalimat membedakan, menolak, ataupun juga instruksi gitu dia tahu gitu. Dan kosakatanya juga dia berkembang. Kemampuan dia untuk fokus atau menyimak tadi disampaikan oleh Bu Rosi itu juga bertambah. Jadi banyak dari membacakan buku itu sangat baik sekali. Karena memang kebutuhan dasar ya, ini bisa dibilang adalah fondasi awal mereka untuk bisa tadi bagaimana mereka menerima informasi, kemudian mencerna informasi tersebut begitu ya. Dan ini akan terus berkesinambungan di jenjang-jenjang berikutnya. Ada yang bisa ditambahkan juga di sini Bu Rosi, khususnya kalau kita bicara proses untuk memperkenalkannya ya. Iya tadi, kalau kita berbicara tadi membacakan buku ya. Tadi berarti anak sudah berinteraksi dengan buku sedini mungkin, itu sangat penting untuk kelanjutannya. Kemudian dia juga bisa memperlakukan buku. Jadi kalau buku itu ya bisa dibuka, kemudian dibaca dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, itu salah satu yang membuat anak akan termotivasi dengan buku. Ya. Dan juga kalau kita terbiasa membacakan buku sehingga anak mau ada bonding gitu, ada bonding, ada kedekatan antara anak dengan buku. Di samping ada bonusnya, biasanya anak lebih dekat dengan orang yang membacakan buku. Itu salah satu bonus saya bilang kalau kita membacakan buku. Selain tadi mempersiapkan literasi sedini mungkin, tapi juga ada bonding dengan
Jadi benar-benar bonusnya banyak sekali ya. Tapi Sangat balik banyak. lagi karena tema kita berbicara mengenai calistung. Bolehkah di PAUD begitu ya? Karena ada gap juga, ada tuntutan, ada rasa kadang-kadang sebagai orang tua merasa nggak pede untuk memasukkan anaknya ke jenjang berikutnya yaitu Iya, sekolah ada dasar. bonusnya. Saat anak saya ternyata belum bisa baca tulis, belum bisa menghitung. Aduh, saya lesin deh habis ini. Coba kita akan bahas ya setelah ini. Untuk itu jangan kemana-mana. Tetap bersama kami tentu saja hanya di podcast PAUDpedia. Kita kembali lagi di podcast PAUDpedia dan kita juga masih membahas mengenai calistung. Bolehkah di PAUD? Karena kalau saya sendiri juga pernah tuh merasa tidak percaya diri untuk memasukkan anak saya ke jenjang sekolah dasar. Karena tampak ada tuntutan begitu ya. Tuntutan anaknya harus bisa dulu. Kalau enggak takutnya justru anaknya yang nggak pede nyampe sekolah. Takutnya justru anaknya merasa kok kemampuannya berbeda dibandingkan dengan anak lainnya. Jadi apakah sebenarnya di PAUD boleh diajarkan calistung? Silahkan Bu Rosi. Sebenarnya bukan diajarkan, tapi diperkenalkan. Nah, ternyata berbeda kata ya. Ini pasti berdasarkan literasi yang berbeda juga antara saya dengan Bu Rosi. Jadi bukan diajarkan tapi justru diperkenalkan. Dengan yang bisa- cara yang seperti dengan cara yang menyenangkan. Oke, jadi prosesnya bermain untuk mereka bisa belajar. Kalau Bu Tari sendiri untuk bisa menjawab, bolehkah di PAUD itu tadi ya diperkenalkan berarti ya, bukan diajarkan, diperkenalkan calistung? Boleh, bahkan sejak dini boleh, sangat boleh ya. Karena tadi seperti sampaikan Bu Rosi seperti itu. Yang penting harus melalui kegiatan bermain yang menyenangkan dan memang sesuai dengan minat anak. Dan tentu tadi kan ada pertanyaan dari Mbak Rosi ya terkait dengan bagaimana itu kalau dengan perbedaan gitu di SD seperti ini. Oleh karena itu memang kita perlu membangun kesamaan persepsi dan membangun kesamaan pandangan juga. Oke. Sehingga baik antara pemangku-pemangku kepentingan dari dinasnya, guru-guru di PAUD, guru-guru di SD kelas awal gitu ya. Kemudian juga penilik, pengawas itu harus semua satu pemahaman bahwa pembelajaran di usia dini jangan di SD di kelas awal ya artinya sampai mungkin 8 tahun itu melalui kegiatan bermain yang menyenangkan dengan sarana bermain yang konkret. Sehingga nanti anak akan tumbuh berkembang literasinya dan juga kalau numerasi mungkin lebih banyak juga untuk kemampuan berpikir logisnya juga akan muncul juga. Berkembang lah seperti itu. Oke, berkembang. Tapi berarti boleh ya untuk diinformasikan ke kita. Tadi kan Ibu sempat sampaikan calistung boleh diajarkan di PAUD pendidikan anak usia dini karena memang dibutuhkan sedini mungkin. Tapi seperti apa cara yang benar? Secara konkret Bu, yang membedakan antara calistung yang sebenarnya akan merugikan anak atau calistung yang justru akan membantu anak untuk berkembang? Ya, kalau pembelajarannya atau itu dari tadi, jadi lebih kepada penguatan itu untuk menguatkan konsep-konsep, ya, mengenalkan ketertarikan anak dengan buku-buku bacaan, membangun kesadaran akan tulisan, bermain dengan huruf-huruf, kata-kata yang bermakna, misalnya namanya dirinya, nama temannya, kemudian ataupun juga nama benda kesayangannya gitu, boleh deh misalnya dituliskan oleh gurunya. Kemudian anak bermain dengan sarana lain gitu, dengan play-doh, dengan pasir gitu ya, dengan misalnya ada kotak-kotak yang ada hurufnya, kemudian mereka mencari huruf yang sama seperti itu ya. Sangat boleh, cuma itu artinya dengan cara-cara yang benar sesuai dengan tahapan perkembangan anak dan menyenangkan buat anak. Itu boleh sedini mungkin kok. Jadi boleh ya. Di dalam buku cerita anak untuk usia dini itu memang ada kata-kata atau kalimat yang memang diulang-ulang. Tujuannya adalah untuk membangun tadi pemahaman anak. Itu memang didesain. By design memang buku cerita anak untuk usia dini itu memang terdapat kata-kata bahkan ada kalimat-kalimat yang berulang. Jadi nggak heran ya kalau kita orang tuanya yang membacakan suka bosan duluan
Karena ada proses yang buat kita sudah lewat masanya, tapi buat anak-anak itu adalah proses awal untuk memperkenalkan. Iya, karena memang Calisto. cara anak belajar adalah Ya. tadi melalui pengulangan-pengulangan. Oke, ini menarik karena kalau kita bicara berarti program dari Direktorat PAUD sendiri untuk bisa mendukung literasi anak di usia dini apa saja? Ya, sebenarnya Direktorat PAUD itu sudah melaksanakan tiga aksi bersama, bergerak bersama, gitu, yang sebenarnya sudah disosialisasikan di berbagai acara sebenarnya. Yaitu yang pertama adalah menghadirkan lingkungan yang kaya akan aksara, ya. Kemudian contohnya salah satunya adalah misalnya membacakan buku cerita oleh guru atau oleh orang tua. Dan diharapkan memang ini juga bisa menjadi kebiasaan yang positif gitu, yang terus-menerus bisa dilakukan setiap hari oleh orang tua dan guru, seperti itu. Yang kedua adalah guru, orang tua dan mitra itu juga bisa sama-sama mendampingi guru, ya. Yang ketiga itu adalah juga meningkatkan akses buku bacaan ke anak pada satuan PAUD dan orang tua gitu, sehingga lebih meningkatlah seperti itu. Boleh berikan harapan tentu saja untuk anak-anak Indonesia agar mereka bisa juga berkarakter, tumbuh menjadi anak-anak yang bahagia sebagai anak bangsa, tapi dengan proses calistung yang menyenangkan. Silahkan untuk disampaikan harapannya. Saya selalu berharap bahwa anak Indonesia itu terekspos dengan buku sedini mungkin. Sehingga tadi kemampuan praliterasinya sudah tumbuh, ya. Kemudian ada kebiasaan orang tua atau guru membacakan buku, sehingga anak mempunyai pengalaman membaca yang menyenangkan, yang ini akan menjadi dia secara sukarela mau membaca, ya. Karena suka atau tidak suka, kemampuan baca adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh semua anak. Iya, karena kembali lagi akhirnya menjadi pondasi awal anak untuk bisa menyerap informasi, mencerna informasi tersebut, sehingga pada saat mereka nantinya berbicara tentang usia mereka yang lebih dewasa lagi, nanti udah punya basicnya. Betul ya Ibu ya? Berarti Ibu sendiri juga boleh menyampaikan harapannya seperti apa Bu? Ya, harapan saya buat para guru, pendidik dan orang tua yang memiliki anak usia dini, artinya sampai di usia 8 tahun lah secara perkembangan, itu memang berikan kesempatan yang banyak melalui bermain yang kaya akan keaksaraan dengan berbagai macam sumber daya yang ada di sekitar. Jadi tidak perlu ada mahal-mahal, tidak harus selalu pabrikan. Ada misalnya di lingkungan banyak kerang-kerang, batu-batuan, kemudian ada ranting, daun, itu bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan literasi pada anak. Mengembangkan baca tulis, pengenalannya, praliterasi, pengenalan numerasi juga. Konsep-konsep angka, konsep pola, konsep jumlah, bentuk, semua itu bisa dikenakan dengan bahan-bahan yang ada di sekitar rumah, tidak perlu mahal. Termasuk tadi juga berbagai program yang disosialisasikan, termasuk ada 3 aksi bergerak bersama. Apa saja tadi Bu, 3 aksi bergerak bersama? Ya, itu ada menghadirkan lingkungan yang kaya akan keaksaraan, membacakan buku cerita contohnya, buku-buku bacaan, kemudian juga kerjasama antara orang tua dan mitra, ya, untuk bisa mendampingi guru, kemudian juga terakhir meningkatkan akses bacaan, ya. Ya, terutama pojok-pojok baca gitu ya, ada di satuan PAUD, mungkin ada di lingkungan sekitar juga diperlukan, sehingga di mana-mana anak akan merasa bahwa lingkungan itu penuh dengan aksara, penuh dengan literasi dan numerasi sebenarnya. Betul. Ya, baca, tulis dan hitung gitu kan mudah dilihat. Iya, jadi program ini sudah ada, kemudian kita tinggal bergerak bersama melalui berbagai akses yang sudah diberikan, banyak sekali kemudahan, walaupun bisa dibilang belum tentu merata, betul ya? Ya. Ibu boleh memberikan saranmu bagaimana agar 3 aksi bergerak bersama ini bisa kemudian merata dan semua bisa mendapatkan akses yang sama? Sebenarnya perlu edukasi kepada orang tua sih, ya. Katakanlah kalau PAUD belum ada di tempatnya, tapi at least orang tua sudah mempunyai pemahaman bahwa mendidik anak itu adalah melalui mengembangkan atau menstimulasi
literasi dan numerasi. Iya, karena orang tua juga sebagai guru yang pertama dan utama ya. Yes. Jadi walaupun tidak ada sekolahnya, Ya. seharusnya orang tua juga termasuk di bagian PAUD itu sendiri, yaitu pendidikan anak usia dini. Betul ya? Apa yang kira-kira bisa dilakukan dari segi orang tua untuk memberikan pemahaman tadi, karena sumbernya sudah banyak. Kami sebagai orang tua muda begitu ya, yang mungkin berbeda dari setiap daerah, tapi ada pola pengasuhan yang tadi bisa saling menyamakan satu sama lain. Kok tetangga saya begini ya, teman saya begini ya, mereka akan terbawa dengan arusnya yang belum tentu sesuai dengan proses pembelajaran kepada anak usia dini. Apa yang sebaiknya orang tua tahu, di mana bisa mendapatkan akses informasi atau literasi yang sesuai dengan perkembangan anaknya? Sebenarnya sekarang sudah banyak ya, di Kemendikbud sendiri kan sudah ada juga sumber-sumber belajar ya yang banyak ya, ada bersama Pautpedia, itu juga banyak informasi-informasi tentang program keorangtuaan, parenting, dan juga sekolah itu juga perlu mengembangkan kesinambungan program-program parenting, pelibatan dengan orang tua. Dan tentunya tidak hanya lepas orang tua dan sekolah, peran dari pemangku kepentingan yang lain, dinas pendidikan dan tentu ada pengawas itu penting sekali juga gitu ya, untuk sama-sama membangun. Dan Direktorat PAUD sendiri kan juga sudah memberikan dukungan dalam bentuk bantuan ya kepada 300 kabupaten kota untuk mengembangkan pojok baca di satuan PAUD seperti itu. Oke, jadi kembali lagi, Calistung bolehkah ada di PAUD? Jelas jawabannya adalah harus, bukan lagi boleh tapi harus. Tapi bagaimana proses untuk pengenalannya? Karena kembali lagi Calistung berada di area literasi dan ini menjadi basic saat anak sudah bisa baca, tulis, memberikan pengenalan terhadap literasi tersebut, akan banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan oleh anak yang tentu saja nanti bisa menjadi karakter anak bangsa yang luar biasa. Itu adalah harapannya. Jadi mudah-mudahan ayah, bunda, dan juga sobat PAUD dimanapun Anda berada, ini menambah manfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih Bu Rosi, terima kasih juga Bu Tari untuk waktunya. Semoga nanti kapan-kapan mampir lagi ya di podcast Pautpedia. Dan jangan lupa juga untuk selalu menyaksikan podcast Pautpedia dan like, subscribe, terus kunjungi juga media sosial Pautpedia lainnya. Sekarang saatnya kami dia untuk pamit. Salam Pautpedia.